Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul Rizal, ARSPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pelatihan. Juga yang saya hormati rekan-rekan kelompok 3 yang telah sama-sama menyusun proposal dan PowerPoint pelatihan sosial media training PT Unilever. Next. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dandi Ariski Wijaya. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Hardiansyah dengan NIM akhir 333, ada Retno Duyanti dengan NIM akhir 340, Novianti Ratnasari dengan NIM akhir 354, Imam Maulana dengan NIM akhir 357, Putri Nuraini dengan NIM 361. Baik, mengenai profil perusahaan ini akan dipaparkan oleh Saudari Imam. Kepada Imam, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang profil perusahaan. Nah, profil perusahaan yang kami pilih adalah PT Unilever. PT Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia jika didasarkan pada besarnya pendapatan pada tahun 2012 di belakang V&G dan Nestle. PT Unilever Indonesia bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi tersebut, termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus buah. Boleh next. Nah, di sini ada juga maksud dan tujuan pelatihan. Nah, untuk yang pertama adalah mengedukasi karyawan Departemen Pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk untuk lebih memahami dan mampu mengelola dan menggunakan pemasaran secara digital. Nah, yang kedua, mengembangkan hard skill dan soft skill para karyawan Departemen Pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, untuk yang ketiga, mengembangkan kreativitas para karyawan Departemen Pemasaran PT Unilever Indonesia Tbk di bidang digital. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Imam yang telah memaparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Novi. Kepada Novi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, tempat dan waktu pelatihan hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Waktunya 07.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempatnya di PT Unilever Indonesia Tbk. Nama kegiatan pelatihan ini yaitu Social Media Training. Kemudian materi pelatihan yang disampaikan yaitu yang pertama ada pengetahuan dasar sosial media mengenai mengenal jenis. Yang kedua ada konten sosial media, rancangan membuat konten sosial. Yang ketiga ada media how to creating content team. Yang keempat ada how to maintain konsistensi to content design tips. Yang terakhir ada on how to grow audience organically. Nah, jadi tiap materi yang disampaikan itu waktunya 45 menit. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Novi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Retno. Kepada Retno, saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Retna Duyati dengan NIM belakang 340. Di sini terkait metode pelatihan yang diambil oleh kelompok kami, yaitu pelatihan yang akan diselenggarakan oleh PT Unilever Indonesia, TBK, itu menggunakan metode on the job training dengan jenis coaching yang dimana bentuk pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukannya itu oleh atasan atau orang yang pengalaman dengan membimbing peserta melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. Kemudian ada pun juga terkait penyampaian materi, di mana penyampaian materi ini tuh sistemnya dilakukan secara langsung melalui program tatap muka dengan menggunakan media salah satunya itu Infocus. Kemudian evaluasi yang akan dilaksanakan setelah penyampaian materi yaitu dengan tes langsung dan self assessment, di mana ada pun juga terkait post-test sendiri. Yang pertama itu dalam rangka penilaian terhadap program perlu dilakukan penilaian atau tes sebagai pedoman evaluasi atas pelaksanaan program tersebut. Kemudian tes dilaksanakan pada akhir program atau yang dinamakan post-test. Kemudian tes akhir yang akan dilakukan untuk melakukan evaluasi sejauh mana kemampuan peserta dalam memahami materi program yang telah diberikan. Untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penentuan lulus atau tidaknya peserta. Kemudian tes akhir ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap materi program dan bahan tindak lanjut. Kemudian tes yang akan dilaksanakan secara tertulis ini bagi peserta dengan alokasi waktu 60 menit. Untuk peserta yang tidak lulus pada saat post-test pertama, diberikan kesempatan untuk melakukan tes dengan mengulang hanya 1 kali lagi. Dan bila peserta juga tidak lulus pada ujian ulangan, diharuskan mengikuti ujian pada kesempatan yang lain. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Retno. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Putri. Kepada Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang pertama itu ada instruktur kegiatan pelatihan atau gabungan pihak eksternal juga internal. Instruktur yang akan memandu kegiatan pelatihan media sosial ini adalah gabungan dari pihak internal dan juga pihak eksternal. Pihak internal yang akan memandu kegiatan ini adalah tenaga kerja perusahaan yang sudah teruji, berpengalaman, juga memiliki prestasi yang tinggi pada bidang yang difokuskan. Lalu ada pihak eksternal adalah tenaga-tenaga praktisi di bidang digital marketing yang fokus kerjanya dalam sosial media dan memiliki pengalaman di bidang tersebut lebih dari 5 tahun. Lalu ada peserta kegiatan pelatihan, yaitu tenaga yang memiliki nilai prestasi di bawah standar pada pegawai Departemen Pemasaran Marketing PT Unilever Indonesia TBK dengan kapasitas peserta pelatihan sebanyak 20 orang. Lalu di sini ada susunan panitia. Yang pertama itu ada Bapak Hairul Rizal Abdurrahman SEMM sebagai penanggung jawab, lalu ada Muhammad Dandi Ariski Wijaya sebagai ketua pelaksana, lalu ada Iman Maulana sebagai wakil ketua pelaksana, lalu ada Putri Nuraini sebagai sekretaris dan juga bendahara, lalu ada Retno Duwianti sebagai divisi acara, lalu ada Hardiansyah sebagai divisi logistik, dan juga Nopianti Ratnasari sebagai divisi konsumsi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Putri. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama, untuk jadwal kegiatan di agenda pertama ini ada persiapan panitia dengan durasi 20 menit dari jam 6.30 sampai jam 6.50 bertempat di aula. Di sini panitia menyiapkan segala persiapan yang akan dihadapi. Kemudian agenda kedua ada briefing panitia dengan durasi 10 menit dengan waktu dari 6.50 sampai 7.00 bertempat di aula. Selanjutnya ada pengkondisian peserta pelatihan dengan durasi 30 menit dari jam 7 sampai jam 7.30. Dilanjut agenda keempat ada pembukaan yang mana dilanjut oleh sambutan dari jam 7.30 sampai jam 7.50. Selanjutnya kita dimulai dengan pemberian materi yang pertama dengan plus sesi tanya jawab dengan durasi 45 menit dari jam 7.50 sampai jam 8.35. Selanjutnya kita mulai ice breaking dengan durasi 10 menit dari jam 8.35 sampai jam 8.45. Kemudian dilanjut pemateri kedua berikut dengan sesi tanya jawab dengan durasi 45 menit dari jam
8.45 sampai jam 9.30. Next. Selanjutnya di agenda ke-8 ada coffee break dengan durasi 20 menit dari jam 9.30 sampai jam 9.50. Dilanjut dengan pemberian materi yang ketiga, berikut dengan sesi tanya jawab dengan durasi 45 menit dari jam 10.50 sampai jam 10.35. Dilanjut dengan materi keempat, berikut sesi tanya jawab dengan durasi 45 menit dari jam 10.35 sampai jam 11.20. Dilanjut ice breaking dengan durasi 10 menit, lanjut oleh isoma, istirahat, salat, dan makan, dengan durasi 60 menit dengan peserta harus berada di aula kembali jam 12.30. Dilanjutkan pemberian materi dengan sesi tanya jawab dengan durasi 45 menit dari jam 12.30 sampai jam 13.15. Dilanjut materi yang terakhir, pemberian materi ke-6. Berikut sesi tanya jawab dengan durasi 45 menit dari jam 13.15 sampai jam 14.00. Dengan dilanjut coffee break sebelum memulai evaluasi dari jam 14.00 sampai jam 14.20, dilanjut oleh sesi evaluasi awal dengan durasi 60 menit, kemudian dilanjut oleh istirahat salat, kemudian sebelum ditutup diakhiri dengan evaluasi akhir dan ditutup di jam 16.50 sampai jam 17.00. Next. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Hardi. Kepada Hardi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan anggaran biaya. Yang pertama yaitu pemateri internal dengan jumlah 1 orang, biaya yang dikeluarkan yaitu 700.000. Yang kedua yaitu pemateri eksternal dengan jumlah orang yaitu 1 orang, biaya yang dikeluarkan adalah 1 juta. Yang ketiga ya ada sertifikat dengan jumlah 2 lembar dengan biaya satuannya itu 5.000 sehingga total harganya yaitu 10.000. Yang keempat ada bingkai yang berjumlah 25.000 adalah 50.000. Yang kelima ada banner kegiatan jumlahnya 2 kali 3 meter dengan harga satuan 25.000. Total harga yang dikeluarkan adalah 150.000. Yang keenam konsumsi untuk pemateri dengan jumlah 2 box, harga satuannya 25.000, total harga yang dikeluarkan adalah 50.000. Yang ketujuh, ada konsumsi untuk panitia yang berjumlah 8 box, harga satuannya yaitu 20.000, dan total harga yang dikeluarkan adalah 160.000. Yang kedelapan, ada konsumsi untuk peserta yaitu 20 box dengan harga satuan 15.000 dan total harga 315.000 rupiah. Yang kesembilan, ada makanan ringan yang berjumlah 5 kg dengan harga satuan 20.000 dan total harga yang dikeluarkan yaitu 100.000. Dan yang terakhir ada air mineral yang berjumlah 3 dus dengan harga satuan 35.000, total harga yang dikeluarkan yaitu 105.000. Total untuk anggaran yang dikeluarkan yaitu 2.640.000. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Hardi yang telah memaparkan rancangan anggaran biaya dari kegiatan pelatihan yang akan kami laksanakan. Mungkin itu yang terakhir dari kita sekaligus menutup presentasi dari kelompok 3. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.